Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 22105 11060. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Algoritma Data Mining untuk Pendeteksian Penyakit Jantung. Latar belakang saya membuat proposal skripsi ini adalah kesehatan jantung menjadi fokus karena merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2019 ada 17 juta orang, menurut statistik ada 17 orang yang meninggal di dunia, di seluruh dunia akibat serangan jantung. Diagnosis dini sangat penting untuk mengurangi dampak kesehatan dan kematian akibat penyakit jantung dalam upaya meningkatkan diagnosis. Reduksi atribut seperti menggunakan prinsip komponen analisis atau biasa disebut PCA akan membantu mengurangi atribut dalam dataset kesehatan tanpa kehilangan informasi penting. Selain itu, perbandingan antara berbagai algoritma klasifikasi seperti KNN dan naive Bayes menjadi penting dalam memprediksi penyakit jantung dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Integrasi reduksi atribut dan perbandingan algoritma klasifikasi diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik untuk diagnosis penyakit jantung, memungkinkan sistem diagnosis yang lebih efektif dan akurat di masa depan. Rumusan masalah yang saya buat untuk proposal skripsi ini yaitu satu, bagaimana pendekatan analisis komponen utama PCA dapat digunakan untuk fitur paling signifikan dalam kumpulan data penyakit jantung dan melakukan reduksi atribut. Kedua, bagaimana membandingkan performa dua algoritma klasifikasi yaitu KNN dan naive Bayes dalam memprediksi penyakit jantung setelah dilakukan reduksi atribut dengan PCA. Tiga, bagaimana hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan sistem prediksi penyakit jantung yang lebih efektif dan akurat di masa depan. Kedua, tujuan penelitian proposal skripsi ini yaitu satu, mengetahui mana algoritma yang baik untuk pengembangan sistem prediksi penyakit jantung yang efektif dan akurat. Kedua, mengetahui atribut yang penting untuk pendeteksian penyakit jantung. Ketiga, menciptakan sistem prediksi penyakit jantung, temuan analisis yang sudah direduksi menjadi komponen penting dengan menggunakan PCA. eh, Yaitu manfaat selanjutnya adalah manfaat penelitian pada proposal skripsi ini, yaitu satu, membantu membantu pendeteksian yang akurat dan cepat untuk penyakit jantung demi layanan kesehatan yang lebih baik. Kedua, membantu meningkatkan diagnosis dini penyakit jantung. Lalu saya akan membahas tentang landasan teori untuk pembuatan skripsi saya ini, yaitu satu, K-nearest neighbor atau biasa disebut KNN. KNN adalah metode lazy learning yang termasuk dalam kategori pembelajaran berbasis instance. Menemukan key object dalam dataset pelatihan yang paling mirip dengan objek dalam dataset pengujian atau dataset baru adalah cara kerja metode KNN. Metode ini mencari objek terdekat dari dataset baru dengan menggunakan perhitungan jarak seperti jarak Manhattan atau jarak Euclidean. KNN mengelompokkan data baru berdasarkan mayoritas kelas yang dimiliki objek terdekat setelah ditentukan objek mana yang terdekat. SAR 2020. Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier (NBC) merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang kuat yang berfungsi dengan mengoptimalkan probabilitas total melalui kombinasi dan variasi frekuensi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma ini memanfaatkan teorema Bayes untuk merangkum semua atribut independen, yaitu atribut yang nilai variabel kelasnya tidak memberikan pengaruh signifikan SAR 2020. Ketiga, penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan gangguan pada fungsi kerja jantung yang termasuk dalam berbagai jenis seperti masalah kardiovaskular, kondisi jantung koroner, dan serangan jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang tidak memandang faktor usia, jenis kelamin, atau gaya hidup individu, kata Adri Putranto dan kawan-kawan pada tahun 2023. Lalu saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian saya. Itu ada literatur berjudul Penerapan Data Mining dan Teknologi Machine Learning pada Klasifikasi Penyakit Jantung. Literatur ini ditulis oleh Iman Saladin, Beazar, dan Winda Kurniasari yang diterbitkan tahun 2023. Pada penelitian ini digunakan 3 metode machine learning, yaitu regresi logistik, k-nearest neighbor yang disesuaikan, dan random forest.
random forest, dan k nearest neighbor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regresi logistik menunjukkan kinerja terbaik di dalam metode lainnya dengan tingkat akurasi mencapai 88,52%. Selanjutnya ada literatur berjudul Analisa Penyakit Jantung Menggunakan Algoritma Naive Bayes. Literatur ini ditulis oleh Mahdiawan Nur Khalifah, Andri Noviar, dan Fenty Torina. Diterbitkan pada tahun 2023, berdiskusi mengenai analisis penyakit jantung menggunakan metode Naive Bayes. Penerapan ketiga ada literatur berjudul Penerapan Data Mining untuk Klasifikasi Penyakit Jantung Koroner. Literatur ini ditulis oleh Agus Fajaryani dan Gus Melia Testiana, diterbitkan pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data penyakit jantung koroner dapat diklasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dengan akurasi sebesar 79,10% dalam kategori cukup akurat. Lalu saya membuat kerangka berpikir seperti dilihat pada gambar di samping kiri, yaitu saya dengan studi literatur. Studi literatur ini saya mengumpulkan beberapa jurnal-jurnal yang menurut saya relevan pada penelitian saya. Lalu pada pengumpulan data. Pengumpulan data ini jadi tadi yang literatur-literatur yang menurut yang relevan dengan penelitian saya, dikumpulkan data-datanya yang masih bersifat mentah, lalu yang data yang masih mentah itu diteliti, diolah, dan akhirnya diuji pada metode pengujian, yaitu diujinya dengan menggunakan, saya membuat kode program, lalu pada kode program itu saya juga membuat dataset, dan saat membuat dataset ini saya akan menilai mana algoritma yang terbaik untuk penyakit jantung. Lalu dari hasil program dan hasil data-data hasil studi literatur tersebut, saya akan membuat laporan hasil pengujian, dan itulah selesainya. Tempat dan waktu penelitian dapat dilakukan di berbagai lokasi, asalkan tersedia ruang yang tenang dan kondusif untuk fokus meneliti. Akses yang stabil terhadap jaringan internet juga penting demi kelancaran proses penelitian. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan riset. Untuk waktu pelaksanaan, penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan, dimulai pada Desember 2023 sampai Januari 2024. Lalu bahan dan alat. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras ada laptop saya sendiri, yaitu dengan spesifikasi seperti yang ada di tabel, dan fungsinya itu digunakan untuk menguji atribut dan algoritma data mining yang telah diteliti menggunakan Visual Studio Code atau biasa disebut VSC, dan menggunakan library pada bahasa Python. Perangkat lunaknya ada 4, yaitu ada Visual Studio Code dengan versi 1.84.2. Fungsinya sebagai compiler untuk menjalankan program yang telah dibuat. Kedua, ada Python dengan versi 3.12.0. Bahasa pemrograman itu berfungsi sebagai bahasa pemrograman yang digunakan. Yaitu ketiga, ada modul scaler modul ini digunakan untuk melakukan data mining. Modul ini digunakan khusus untuk melatih data dan digunakan untuk klasifikasian. Keempat, ada Pandas, modul yang digunakan untuk menampilkan dataset. Lalu cara kerjanya, proses penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan dengan judul, lalu literatur-literatur tersebut diteliti sehingga menghasilkan data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah kemudian diteliti lagi dengan mensimulasikan dengan membuat program data mining. Setelah data disimulasikan, hasil data tersebut dibuat laporannya. Cara analisis data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif menggunakan metode statistik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik data-data yang terhimpun. Selanjutnya, dalam proses analisis model akan dilakukan pengujian hipotesis dengan metode A/B testing dan evaluasi kinerja model menggunakan metrik khusus seperti precision, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian dimulai pada Desember 2023 dengan judul persiapan awal, yaitu dengan deskripsinya mencari literatur terkait judul penelitian, mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian,
dan pengumpulan bahan referensi dan sumber data awal. Lalu Desember 2023 sampai Januari 2024 itu ada pemrosesan data. Pemrosesan data yang digunakan untuk penelitian yang nantinya akan dijadikan dataset penelitian. Lalu sama lagi Desember 2023 sampai Januari 2024 yaitu ada 3 pengaplikasian data dilakukan dengan pembuatan program khusus untuk melakukan proses data mining. Data kemudian akan diverifikasi dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan. Lalu terakhir Januari 2024 ada penyusunan skripsi, analisis data dan hasil program, dan terakhir penyusunan draft skripsi dan revisi lanjutan. Terima kasih. Itu saja presentasi saya tentang proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.